Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmat berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat iman Islam untuk bisa datang ke tempat ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam dan salawat senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin. Selanjutnya kami menghimbau kepada para jamaah agar bisa mengisi saf-saf terdepan, dan yang membawa alat komunikasi agar bisa menonaktifkannya terlebih dahulu, dan kepada anak-anak agar tetap tenang, tidak berisik demi kekhusyuan ibadah kita bersama. Dan kepada jamaah yang masih berada di luar masjid agar bisa mempercepat langkahnya menuju masjid demi keutamaan pahala salat Jumat sebelum khatib naik di atas mimbar. Selanjutnya kami akan mengumumkan kondisi keuangan sebagai berikut. Saldo Jumat lalu sebesar Rp29.000. Pemasukan kotak amal sebesar Rp287.000. Pemasukan donatur tetap sebesar Rp750.000. Infak sedekah sebesar Rp1.000.000. Kemudian pengeluaran rutin Rp250.000. Belanja token listrik Rp203.500. Jasa perawatan kebersihan sebesar Rp375.000, air 1 dos Rp16.000, dan pembuatan sumur baru sebesar Rp850.000, sehingga total saldo akhir per hari ini sebesar Rp371.500. Kami segenap pengurus masjid mengucapkan jazakumullah khairan kepada para jamaah dan donatur tetap yang telah membelanjakan sebagian hartanya di jalan Allah. Mudah-mudahan Allah membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Selanjutnya yang akan bertindak sebagai khatib merangkap imam salat adalah Al-Ustaz Rizal Sanggup, dan yang bertindak sebagai muazin adalah Ustaz Ismail. Demikian penyampaian ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada khatib, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allazi arsalahu rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ja'al lana min ladunka waliyah, wa ja'al lana min ladunka nasira, wa ja'al li min ladunka sultanan nasira. Anta waliyyu fid dunya wal akhirah, tawaffana minal muslimin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ittu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim, wa la haula wala quwata illa billahi aliyyil azim. Pertama-tama mari kita senantiasa mendahulukan rasa syukur dan pujian setinggi-tingginya atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kasih sayangnya lah sehingga kita semua diberikan kesempatan untuk bersama-sama hadir di tempat suci mubarakah ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini akan menjadi bagian daripada asbab yang menyebabkan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin hari dan kita semakin merasakan kewajiban kita selaku seorang hamba yang senantiasa berserah diri kepadanya. Salam
dan taslim atas keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nabi sekaligus rasul yang telah ditetapkan sebagai uswatun hasanah wa rahmatan lil alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi contoh dan teladan yang terbaik untuk seluruh manusia untuk mendapatkan keselamatan di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan segala usaha-usaha kita, terkhusus tentang muamalah ibadah kita tidak pernah terlepas dari mencontoh beliau, sekaligus senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan kemampuan untuk istiqamah mengikuti petunjuk-petunjuk beliau, sehingga insya Allah kita pun nantinya akan diakui sebagai hamba Allah sekaligus menjadi umat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga di yaumul qiyamah nanti kita akan sama-sama mendapatkan syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jumat kali ini kita sama-sama hadir di tempat ini dalam rangkaian tidak tinggal beberapa hari ke depan kita kembali akan bersama-sama memperingati hari yang sangat bersejarah, di mana untuk yang pertama kalinya dan untuk yang terakhir kalinya Allah Subhanahu wa Ta'ala melahirkan sekaligus mengutus seorang hamba Allah sebagai pesuruhnya yang menjadi rahmatan lil alamin. Insyaallah mudah-mudahan dengan peringatan, dengan cara-cara kita, melalui ibadah kita, melalui siar-siar agama kita, betul-betul ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semakin nyata di dalam kehidupan kita ini. Kenapa? Karena dengan melahirkan daripada sifat-sifat Nabi yang menjadi simbol akhlak pada tiap-tiap diri manusia, maka itu dengan sendirinya kita sudah melakukan peringatan. Secara syariah, peringatan ini kita laksanakan satu kali dalam satu tahun di dalam penanggalan Hijriah 12 Rabiul Awal. Insya Allah itu akan jatuh pada hari Senin. Tapi secara hakikat kita menginginkan setiap waktu, setiap saat kita senantiasa melahirkan kembali sifat-sifat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang kita peringati adalah kelahirannya, bukan kematiannya. Nabi-nabi sebelumnya yang diperingati adalah kematiannya oleh umatnya, dan kita selaku umat Islam ini, Nabi kita peringati adalah kelahirannya. Kenapa? Karena dalam kelahiran Nabi kita itu ada simbol-simbol tauhid yang perlu kita lahirkan kembali dalam perwujudan penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang hamba dan sekaligus sebagai seorang umat. Dalam sejarah yang singkat, sebelum kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sudah dikabarkan
di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran bahwa Nabi akhir zaman itu akan lahir dengan salah satu tanda di permukaan bumi ini yang memberikan isyarat bahwa Nabi akhir zaman itu sudah lahir, dikabarkan melalui kitab Taurat, Zabur dengan Injil. Kabarnya di situ bahwa apabila Nabi akhir zaman itu sudah lahir, maka api yang ada di Persia yang dijadikan Tuhan kala itu di kaum Majusi yang sudah ratusan tahun tidak pernah padam, maka pada saat Nabi akhir zaman itu sudah terlahirkan ke bumi ini, maka api itu akan padam. Sehingga pada saat kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikabarkan bahwa jazirah Arab penuh dengan cahaya. Jazirah Arab penuh dengan cahaya. Cahaya yang dimaksud di sini adalah cahaya keyakinan. Kenapa? Karena terkabarkan bahwa api yang ada di Persia itu sudah padam, sehingga semua orang yang mendengar, bukan cuma orang yang menyaksikan, semua orang yang mendengar tentang kabar itu, yang taat dengan kitabnya, yang meyakini tentang kitab-kitab yang diyakininya, maka sama-sama meyakini bahwa Nabi akhir zaman sudah lahir. Sehingga dikabarkan jazirah Arab penuh dengan cahaya. Cahaya yang dimaksud adalah cahaya keyakinan. Kenapa kelahiran Nabi yang kita peringati? Karena kelahiran Nabi itu adalah ada simbol-simbol tauhid. Simbol-simbol tauhidnya itulah yang ingin kita kabarkan kembali melalui peringatan yang namanya peringatan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kelahirannya diperingati? Karena api itu kembali berkobar. Api itu kembali menyala, dan dia menyala pada tiap-tiap diri manusia. Dia berkobar di dalam dada manusia sebagai hawa nafsu. Sifat daripada nafsu kita itu adalah simbolnya api, Pak. Apabila api ini kita biarkan menyala di dalam dada kita, maka dia akan menghanguskan ketakwaan yang kita miliki. Tapi apabila ketakwaan itu mampu kita lahirkan kembali, yang menjadi sifat aslinya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita lahirkan ketakwaan itu pada pandangan kita, kita lahirkan sifat ketakwaan itu pada pendengaran kita, kita lahirkan sifat ketakwaan itu kepada setiap ucapan-ucapan kita, dan seluruh perbuatan kita diliputi dengan takwa itu sendiri. Maka dengan sendirinya hakikat daripada kelahiran sifat Nabi itu kembali terlahirkan. Apabila terlahirkan kembali sifat-sifat daripada kenabian yang menjadi simbol daripada ketakwaan kita itu sendiri, maka dengan sendirinya api atau hawa nafsu yang melekat dalam diri kita itu akan menjadi mutmainnah, akan menjadi mutmainnah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mari kita kembali kepada diri kita. Sudahkah kita melahirkan terkhusus di dalam sejadah? Sudahkah kita lahirkan daripada sifat-sifat Rasulullah dalam menyembah kepada Tuhannya? Karena beliau dilahirkan ke permukaan bumi ini sebagai innama bu'ithu liutammima makarimul akhlak. Sesungguhnya aku dibangkitkan untuk menyempurnakan daripada akhlakul karim yang namanya manusia. Sekarang akhlak itu ingin kita pakai untuk menghadap kepada Tuhan.
Akhlak itu ingin kita pakai untuk menghadap kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Apabila simbol daripada ketakwaan Rasulullah yang kita pakai untuk menghadap kepada Tuhan, maka Rasulullah pada saat beliau akan menghadap kepada Tuhan di waktu diperjalankannya dalam Isra wal Mi'raj, maka beliau sebelum memasuki alam Jabarut, sebelum menghadap kepada Tuhan, maka beliau melepaskan semua atributnya. At-tahiyatu mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. At-tahiyatu, segala kemuliaan milikmu ya Allah. At-tahiyatu mubarakatuh, segala keberkahan adalah milikmu, segala keselamatan adalah milikmu, dan semuanya kesucian dan kemuliaan itu adalah milikmu. Sekarang kita menjadi umat Rasulullah dan hamba Allah. Pada saat kita akan memasuki masjid atau rumah Allah Subhanahu wa ta'ala ini, maka kita wajib melahirkan daripada apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Semua atribut yang kita pakai, maka silahkan kita lepas di luar masjid. Jabatan kita lepas di luar, perbendaharaan kita lepas di luar, keilmuan kita lepas di luar, derajat keduniaan kita lepas di luar. Jangan sampai kita masuk ke dalam masjid ini dengan membawa simbol dunia. Kalau kita membawa simbol dunia masuk ke dalam masjid ini atau masuk ke dalam sejadah, maka pasti ibadah kita akan tertolak, Pak. Yang diterima oleh Allah adalah seorang pejabat yang mampu melepaskan jabatannya dan merubah dirinya di hadapan Tuhan sebagai hamba Allah. Seorang yang banyak hartanya, yang mampu melepas kedermawanannya, yang mampu melepas perbendaharaannya untuk menghadap kepada Tuhan dengan predikat sebagai seorang hamba Allah. Seorang ilmuwan yang penuh dengan keilmuan, yang tinggi ilmunya, yang mampu melepas keilmuannya demi untuk meraih pengakuan sebagai hamba Allah. Derajat-derajat keduniaan dia berani lepaskan di luar daripada rumah Allah sebelum memasuki rumah Allah dengan predikat sebagai seorang hamba Allah. Sehingga mari kita sama-sama mengoreksi diri kita, minimal di dalam sejadah, apakah itu sudah terlahirkan di dalam kehidupan kita. Apabila itu sudah terlahirkan, maka pasti kita temukan sifatnya Rasulullah di dalam sejadah, yang senantiasa berserah diri, yang senantiasa rendah diri, yang senantiasa merasa senantiasa dekat dengan Tuhannya. Itu kita laksanakan dengan 3 gerakan yang nampak dalam ibadah kita. Berdiri dalam situasi berserah, ruku dalam situasi tawadhu, rendah hati, sujud dalam situasi merasakan tentang kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasjudu waqtarib, bukan cuma dahi kita yang kita dekatkan kepada sejadah, tapi hati kita ini merasa sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kedekatan itu kita rasakan dan itu yang kita bawa kembali keluar daripada pekerjaan kita sebagai seorang pejabat, daripada pekerjaan kita sebagai orang yang banyak hartanya, orang yang tinggi ilmunya, orang yang tinggi derajat keduniaannya, maka insya Allah seorang pejabat akan membawa keluar dan duduk di bangku jabatannya akan menjadi seorang pemimpin yang penuh dengan kebijaksanaan. Seorang yang banyak hartanya kembali keluar, maka dia akan menjadi seorang yang sangat dermawan, yang suka memberi dan penuh dengan kasih sayang kepada sesamanya. Orang yang tinggi ilmunya akan keluar, akan mengamalkan keilmuannya yang seiring dengan perintah Allah, yang seiring dengan apa yang pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pembicaraan yang singkat ini akan menjadi renungan-renungan untuk beberapa hari ke depan tentang peringatan
daripada kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sama-sama melahirkan sifatnya beliau. Kita sebagai seorang pejabat, jadilah pemimpin seperti Rasulullah yang pernah memimpin dunia ini. Sebagai seorang yang penuh banyak banyak harta bendanya, maka jadilah seperti Rasulullah yang senantiasa miskin di hadapan Tuhannya. Dan sebagai seorang yang memiliki keilmuan, maka pegang teguhlah ilmu yang diisyaratkan oleh Rasulullah, ta'ammalul ilma fa innal ilma waruhu amal. Tuntut itu yang namanya ilmu, karena sesungguhnya ilmu itu adalah ruhnya dari segala ibadah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa ayatil wa zikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal aswaja kullaha mimma tunbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu la nabiyya ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawi alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna jatinaba. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna jatinaba. Rabbana fil lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ya Allah, ibadallah, innallaha ya'muruna bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idukum la'allakum tazakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Subuh apapun wa inna taswiyata sufi min tamamis sholah. Salat jami'ah rahimakumullah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fa idza qada'tum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. Iya.